Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arif Pramono. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara masuk ke Eraport SD versi 1.1, username atau loginnya sebagai admin. Namun sebelumnya pastikan jaringan internetnya atau akses internetnya terhubung. Kita cek dulu. Nah, di sini bisa dilihat internet aksesnya sudah terhubung. Kemudian pada desktop ini kita cari, nah ini Eraport SD. Nah, cukup kita double klik saja. Nah, apabila kita menemukan masalah seperti ini, nah, berarti Eraport tidak bisa login, maka kita harus menghapus riwayatnya atau bersihkan riwayatnya. Kita cari di kanan, pojok kanan ini, yang ini ada garis tiganya ini, klik saja. Nah, cari riwayat. Nah, kebetulan di sini bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini riwayat atau historinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kita klik saja. Nah, di sini ada menu bersihkan riwayat terakhir. Nah, kita cukup klik di sini saja, bersihkan riwayat terakhir. Nah, kita hapus. Di sini ada pilihan, ada 1 jam terakhir, 2 jam terakhir, nah, atau semuanya, atau dalam bahasa Inggris all time, semuanya. Kita klik saja OK. Nah, kemudian kita cek lagi apakah sudah berhasil. Nah, ini di sini sudah riwayat terakhirnya sudah kosong. Nah, kemudian kita close dulu. Nah, kita kembali ke desktopnya. Nah, kita ulang kembali ke Eraport SD-nya. Nah, ini sudah bisa masuk login aplikasi Eraport SD versi 1.1. Nah, yang akan saya jelaskan di sini, nah, kemarin di bagian pertama saya sudah menjelaskan cara menginstalasi, yaitu dari aplikasi Eraport SD versi 1.0 kemudian di-upgrade ke versi 1.1. Nah, sekarang pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan cara untuk login, yaitu yang username-nya sebagai admin. Nah, di sini ada username. Nah, perlu diingat username-nya adalah admin, kecil semuanya. Kita tuliskan di sini admin. Tampilkan password saja biar kita bisa melihatnya. Kemudian passwordnya adalah admin kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian pilih level usernya sebagai admin. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya, di situ ada tahun 2019 atau 2020. Di sini ada keterangan ganjil. Nah, ini berarti semester ini adalah semester yang belum diambil dari data Dapodik. Nah, nanti setelah kita masuk, nah nanti baru kita ambil data Dapodik, sehingga ini belum muncul. Kalau sudah ambil data dari Dapodik, kemudian data Dapodiknya sudah benar, maka nanti di sini munculnya adalah yang terbaru atau 2021 garis miring 2022 ganjil. Gitu ya. Nah, jadi tidak perlu bingung. Nah, karena di awal biasanya bingung, loh ini kok semesternya di sini yang lama. Nah, karena ini belum diambil data dari Dapodik atau sinkron data dari Dapodik. Langsung saja kita login. Nah, setelah kita login, kita nanti akan masuk sebagai admin Eraport. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita lihat dari yang
atas dulu. Ini dashboardnya seperti ini. Kemudian kita berlanjut ya. Ini menu-menu yang ada di login admin. Nah, jadi tugas sebagai admin nanti kita ngecek ya kelengkapannya semuanya yang ada di sini, dari mulai data administrator, kemudian ambil data dapodik, data user, data referensi dapodik, data referensi lokal, hasil pengolahan nilai, grafik nilai siswa, rekap kehadiran siswa. Nah, kemudian di sini ada menu cetak, leger, dan rapor. Nah, di menu admin ini tertata rapi di sini ya. Nah, menunya untuk bisa melihat atau bisa untuk mengisi ya. Jadi admin salah satunya adalah tugasnya adalah nanti yang ada di menu ini. Nah, untuk lebih jelasnya maka satu persatu akan saya jelaskan supaya semuanya menjadi jelas. Yang pertama adalah data administrator. Kita klik saja data administrator. Nah, di sini kita sebetulnya bisa menambahkan daftar administrator. Nah, misalnya selain saya ini admin, nanti bisa ditambahkan data administrator. Nah, kalau memang diperlukan, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi memang disarankan dari pihak pengembang Kemdikbud memang adminnya tidak hanya satu. Kemudian selanjutnya adalah ambil data dari dapodik. Nah, ini yang paling penting ya. Karena apa? Karena di sini tampilannya adalah semesternya 2019/2020 ganjil. Nah, ini berarti belum diupdate atau belum ambil data dari dapodik. Nah, di menu admin ini, nah kita harus mengambil data dari dapodik. Nah, maka kita klik ambil data dari dapodik. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini ternyata masih banyak yang berwarna merah di sini. Nah, kita harus sinkronkan semua data. Nah, berarti kalau kita mau mensinkronkan semua data, kita buka aplikasi dapodiknya. Nah, kita kembali ke desktop, kita buka dapodik. Nah, ini dapodik. Karena aplikasi Eraport ini memang harus ada aplikasi dapodik dalam satu laptop ini. Nah, jika tidak, maka tidak bisa ambil data dari dapodik. Maka kita buka data dapodiknya atau aplikasi dapodiknya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tutup saja. Nah, kemudian setelah kita buka aplikasi dapodik, kita cek dulu apakah dalam aplikasi dapodik mulai dari ini ada GTK, kemudian peserta didik, rombongan belajar, nah dan seterusnya, apakah sudah lengkap. Nah, pastikan itu sudah lengkap, sehingga nanti tatkala ambil data dapodik, semua data itu sudah lengkap, sehingga kita tidak perlu mensinkronkan semua data lagi secara berkala. Nah, coba kita cek di aplikasi dapodiknya yang rombongan belajar. Nah, ini di sini kita klik yang reguler dulu. Nah, di rombongan belajar di sini ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, coba kita cek pembelajarannya. Oke. Nah, di sini untuk bisa melihatnya atau apakah ini sudah lengkap apa belum, di sini kita bisa melihat dari mata pelajarannya, kemudian diajar oleh siapa, kemudian di sini ada SK mengajarnya. Nah, kemudian ada tanggal SK-nya. Nah, itu syarat nanti ini bisa disimpan di sini. Nah, kalau salah satu belum tersimpan, belum diisi, maka tidak akan tersimpan. Kemudian guru kelasnya sudah ada, kemudian PJOK-nya juga sudah ada. Nah, ini. Kemudian di sini. Nah, yang sering terjadi adalah muatan lokal bahasa daerah atau muatan lokal potensi daerah. Nah, di sini belum
belum diperbaiki, maka di sini klik saja di sini, kemudian klik ubah di sini. Nah, diubah misalnya ini belum ditulis bahasa Jawa, maka kita edit bahasa Jawa begitu ya, nanti kita simpan. Nah, karena sudah sama ini, nah sudah ada, maka ini tidak bisa terupdate. Sudah terupdate sih ini. Nah, bahasa Jawa. Nah, ini. Kemudian muatan lokal potensi daerah. Nah, kalau belum diubah, ini masih sama, muatan lokal potensi daerah. Maka harus diganti dengan cara diklik kemudian diubah menjadi Dawet Ayu. Nah, kalau sudah, nah kenapa menyarankan seperti itu? Karena nanti kalau masuk ke Eraport, kalau ini belum ada, nanti mapel yang ada di Eraport itu nanti tidak ada. Nah, ini misalnya tidak diberi SK, nomor SK mengajar, kemudian tanggal SK-nya tidak diberi di sini di Dapodik, maka di Eraport-nya nanti mapelnya tidak akan terbaca. Maka ini settingan awalnya atau mappingnya harus benar dulu yang ada di pembelajaran ini. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah, kita buka ekstrakurikuler. Nah, coba kita buka ekstrakurikulernya. Nah, untuk ekstrakurikulernya memang harus ada, ya, karena nanti akan dimasukkan ke Eraport SD. Ya, biasanya di sini adalah pramuka, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu siaga, kemudian penggalang. Nah, kita kembali ke Eraport SD, kita aktifkan. Nah, kita buka. Nah, kemudian kalau sudah, kita cari di atas ya, di kanan atas ini ada sinkron semua data. Maka kita cukup klik saja di sini, sinkron semua data. Pokoknya sampai semua data itu dapat diambil dari data Dapodik. Nah, kita ulang kembali. Nah, pokoknya sampai semua datanya itu sudah sinkron semuanya. Sebelum data ini tersinkron semuanya, maka kita tidak boleh melanjutkan terlebih dahulu, karena dipastikan nanti datanya pada data referensi Dapodik nanti bisa dilihat adalah datanya adalah kosong misalnya, karena belum disinkronisasi. Jika sudah tersinkron semuanya, maka biasanya di situ sudah ada jumlah datanya. Ya, pastikan jumlah datanya itu sudah sesuai. Kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu data user. Data user guru. Kalau untuk yang pertama ini, nah berarti ini masih baru, maka kita harus generate ulang user supaya nanti data usernya secara otomatis diambil dari data Dapodiknya. Nah, caranya adalah kita generate ulang user ini. Klik saja generate ulang user. Kemudian ada keterangan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan semua user adalah, kalau sudah di-generate itu passwordnya adalah 1234556. Nah, ini sudah mulai tampil. Kalau sudah tertampil seperti ini, berarti data Dapodik atau ambil data Dapodiknya sudah betul. Ya, berarti sudah sinkron semua datanya dari data gurunya sudah masuk di sini. Sudah betul berarti. Nah, di sini kita bisa lihat ada nama, kemudian user ID. Nah, kok ini di sini ada nick, kemudian ada lagi yang ini, yang nama. Nah, nama tapi tanpa spasi. Nah, ini yang membedakan adalah kalau di sini user ID-nya adalah NIP, maka ini dipastikan adalah PNS. Tapi tatkala user ID-nya di sini munculnya adalah nama tanpa spasi, nah ini berarti belum PNS. Ya. Nah, supaya kita bisa memberitahukan kepada gurunya
user ID-nya, kemudian cara masuknya gimana atau passwordnya. Nah, nanti kita tinggal download. Nah, ini ada download data user, kita download saja. Nah, ini ada keterangan seperti ini, kemudian kita simpan berkas ya. Oke. Kemudian kita cari datanya di download. Nah, ini user Eraport. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini daftar user Eraport SD. Di sini ada daftar user wali kelas, kemudian daftar user guru mata pelajaran. Nah, kalau masuk atau usernya adalah kelas, nah berarti yang kita masukkan adalah ini. Ya, kalau kita sebagai wali kelas. Nah, karena di Eraport itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai admin, kemudian sebagai guru, kemudian user yang selanjutnya adalah sebagai wali kelas. Nah, di sini saya baru menjelaskan yang masuk ke admin. Nah, jadi tugasnya admin adalah memberikan daftar user ini. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Eraport-nya. Nah, jika sudah, berarti data user ini sudah berhasil. Kemudian data referensi Dapodik. Nah, data referensi Dapodik berarti data yang kita ambil dari data Dapodik tadi. Mulai dari profil sekolah, kita klik saja. Kita cek apakah betul ini adalah SD kita. Nah, di sini saya pakai SD saya sendiri, yaitu SD Negeri 4 Petuguran. Nah, ini berarti betul. Nah, kenapa harus dicek ini? Karena biasanya tatkala kita menginstal itu akan terjadi kesalahan. Terkadang di sini profil sekolahnya bukan profil SD dari kita. Nah, itu biasanya munculnya adalah kalau instalasinya tidak sempurna. Nah, biasanya akan masuk ke SD yang lain. Data gurunya kadang data guru kita tapi SD-nya lain, atau gurunya SD kita tapi di sini tertulisnya SD lain. Nah, biasanya itu sering muncul. Selanjutnya adalah data guru. Nah, data guru di sini dipastikan apakah semuanya sudah masuk, kita cek saja. Nah, kalau belum masuk berarti nanti perbaikannya adalah melalui Dapodik. Kemudian data siswanya. Nah, ini data siswanya juga dicek apakah sudah sesuai apa belum. Kemudian data kelas dan walinya. Nah, ini walinya. Nah, di sini tertera, nah, misalnya di sini ada kelas 4. Di sini Bu Martiah di sini ya. Karena ini Bu Martiah mengajar guru PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, karena di kelas 4 ada guru yang belum masuk Dapodik, sehingga wali kelasnya ini adalah Bu Martiah. Jadi Bu Martiah dimasukkan ke kelas 4. Karena kalau guru agama dimasukkan ke kelas tidak masalah. Kemudian misalnya kalau tidak ada lagi, ya kita ambil guru PJOK. Yang penting guru PJOK-nya adalah belum sertifikasi. Insya Allah tidak masalah. Selanjutnya data anggota kelas. Kemudian data mata pelajaran. Di sini, nah, biasanya kita menemukan masalah. Ya, data mata pelajarannya. Nah, ini ya, data mata pelajarannya. Kadang di sini ada yang tidak muncul. Ya, misalnya biasanya yang sering tidak muncul adalah Dawet Ayu, kemudian muatan lokal bahasa daerah atau bahasa Jawa. Nah, di sini Dawet Ayunya sudah ada. Nah, di sini masih munculnya adalah muatan lokal bahasa daerah. Nah, berarti kita memperbaikinya nanti adalah di aplikasi Dapodik. Ya, berarti aplikasi Dapodiknya kita ganti lagi. Nah, pasti ada yang masih muatan lokal bahasa daerah. Pokoknya dari kelas 1 sampai 6 nanti kita ubah. Ya, setelah kita ubah baru kita ambil data dari Dapodik lagi. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah tampil semuanya, nah, berarti kita bisa lanjutkan. Nah, ini
saya masih biarkan dulu ya. Nah, ini supaya saya bisa menampilkan masalah di sini. Muatan lokal bahasa daerah. Nah, harusnya apa? Bahasa Jawa. Nah, jangan panik. Silahkan kita nanti perbaikannya adalah di aplikasi Dapodik. Kemudian nanti ambil data dari Dapodik. Oke, ini kalau jumlah mata pelajaran sudah sesuai, nah kita lanjut. Kemudian kita masuk ke data pembelajaran. Nah, ini data pembelajarannya. Nah, ini munculnya seperti ini. Kita cek apakah sudah betul apa belum. Nah, kalau sudah betul, kita lanjut ke data ekstrakurikuler. Nah, kalau data ekstrakurikuler belum masuk, nah berarti di data dari Dapodik, nah itu belum masuk. Nah, tadi sudah disetting ya ekstrakurikulernya, nah tapi ternyata di sini belum ada. Nah, berarti kita nanti perbaikannya adalah di Dapodik. Kemudian yang data referensi lokal. Nah, di sini ada mapping mapel. Nah, kita klik saja mapping mapel. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, mapping mapelnya. Nah, di sini ada kelompok. Nah, ini di sini kita klik saja. Nah, di sini untuk agama Islam, pendidikan agama Islam itu adalah mapel wajib. Yang muatan lokal itu hanya bahasa Jawa atau muatan lokal bahasa daerah dengan dawet ayu. Nah, itu untuk muatan lokal. Berarti selain dari itu adalah mapel wajib. Kemudian di sini ada guru kelas SD. Nah, guru kelas SD ini bisa dikosongkan, bisa, mau diisi juga bisa. Gitu ya. Di sini selain ada mapel yang lain, ini ternyata di sini ada mapel guru SD. Nah, ini berarti memang harus diisi, tapi tidak diisi pun tidak apa-apa. Gitu ya. Di sini kita buat mappingnya. Di sini pendidikan agama Islam adalah mapel wajib. Kemudian nomor urut rapor. Nah, berarti ini nomor urut yang biasanya di rapor. Nah, berarti kita bisa mencari panduannya di rapor. Nah, untuk pendidikan agama Islam itu nomor urut 1. Kemudian pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan mapel wajib. Kemudian nomor urut 2. Kemudian bahasa Indonesia mapel wajib. Ini nomor urut 3. Muatan lokal bahasa daerah. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ke bawah dulu supaya kita urutkan dulu. Nah, matematika mapel wajib. Nah, kemudian nomor urut 4 ini mapel wajib. Nomor urut 5 IPS. Nomor urut 6. Kemudian seni budaya dulu ya, seni budaya mapel wajib. Kemudian nomor 7. Nah, kemudian pendidikan baru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan mapel wajib. Ini nomor 8. Nah, untuk yang muatan lokal bahasa daerahnya adalah nomor 10 nanti. Nah, ini nomor 10. Kemudian dawet ayunya adalah nomor 11. 7, 8. Oh, ini 9. Maaf. 9. Kemudian ini 10. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang guru kelas, nah ini diisi saja mapel wajib saja tidak apa-apa. Nah, ini dikosongkan saja sebetulnya tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah termapping semuanya, nah ini nanti kita tinggal klik simpan. Nah, ini menentukan urutan di raport nanti. Jadi hasil cetakan raportnya nanti sesuai urutan yang ada di sini. Makanya harus di mapping dulu. Nah, kita klik simpan. Nah, kemudian ada keterangan seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah. Nah, di sini biasanya kalau sudah tersimpan, jadi data yang kita masukkan itu ada semuanya. Ya, ini data yang sudah kita masukkan ada semuanya. Tapi, nah ini tapi, ya.
kemudian kita masuk mapping mapel. Nah, ini mapel ini. Nah, kita tinggal merubah ini kelompoknya. Kalau belum diisi berarti ini kosong, masih kosong. Bentar. Kemudian kita klik mapping mapel. Nah, di sini ada kelompok. Nah, di sini kemudian ada nomor urut raport. Nah, di sini pendidikan agama Islam adalah mapel wajib, maka diklik mapel wajib. Nah, yang muatan lokal itu hanya ada dua, yaitu muatan lokal bahasa daerah dengan dawet ayu. Nah, kemudian di sini nomor urut raport berarti nomor urut yang biasanya urutan yang ada di raport itu. Nah, makanya kita harus mempunyai referensi dilihat di urutan raport yang asli. Nah, untuk agama Islam itu 1, kemudian PPKN itu mapel wajib 2, kemudian bahasa Indonesia mapel wajib itu 3, kemudian muatan lokal. Nah, ini bahasa daerah itu muatan lokal itu nomor 9, kemudian dawat ayu itu muatan lokal itu nomor 10, kemudian guru kelas ini mapel wajib. Nah, ini dikosongkan saja nggak apa-apa sebetulnya. Kemudian matematika mapel wajib nomor 4, pengetahuan alam nomor 5, kemudian ini mapel wajib lagi nomor 6, kemudian PJOK mapel wajib itu nomor 8. Nah, ini mapel wajib lagi ini nomor 7. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal klik simpan. Kemudian ada muncul seperti ini, oke. Nah, jika ini sudah berhasil, maka data yang kita masukkan di sini adalah tertampil semuanya. Tapi tatkala data yang sudah kita masukkan ternyata di sini tidak tertampil, nah biasanya di sini kita cek mapelnya pasti ada yang belum diklik. Jadi masih kosong seperti ini misalnya diklik. Nah, ini masih kosong di sini. Sehingga data ke bawahnya nanti tidak bisa tersimpan. Jadi pastikan semuanya diisi, ya, kecuali yang guru kelas tidak diisi tidak apa-apa. Begitu ya. Itu untuk mapping data mapel. Kemudian di bawahnya lagi ini masih admin data KKM mata pelajaran. Nah, untuk lebih cepatnya sebetulnya kita memilih import KKM mata pelajaran. Makanya kita klik di sini import mata KKM mata pelajaran. Nah, di sini sudah ada menunya di sini. Nah, nanti kita uploadnya di sini. Nah, tapi pastikan formatnya adalah Excel 97 sampai 2003. Nah, kita download formatnya. Nah, di sini kemudian kita simpan berkas. Nah, kita cari di sini. Nah, ini di download. Nah, kemudian kita bisa lihat formatnya seperti ini. Itu format KKM. Pastikan mata pelajarannya itu sudah ada semuanya di sini dari kelas 1 sampai kelas 6.
Nah, kalau ada yang belum muncul, berarti kita perbaikannya adalah lewat Dapodik. Begitu ya. Oke, kalau sudah nanti ini diisi nih, misalnya KKM agama Islam, nanti pendidikan agama Islam berapa, misalnya 70, nanti berarti diklik 70. Nah, biasanya kita harus mencari di kurikulum. Nah, kurikulumnya pasti kemarin ada KKM dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, saya contohkan di sini yang SDN 4 Petuburan. Nah, di sini ada KKM. Nah, ini KKM-nya. Nah, ini contoh. Nah, di sini untuk yang guru kelas, nah ini kita kosongkan saja. Nah, kosong saja yang guru kelas ini ya. Nah, kita pastikan dulu ini disimpan. Kalau sudah diisi, kemudian kita Ctrl S, simpan begitu. Nah, kalau sudah, berarti kita kembali ke aplikasinya tadi, Erapotnya tadi. Nah, kalau sudah, nah kemudian kita telusuri tadi menyimpannya di mana, ya. Simpanan dari tadi yang KKM tadi disimpan di mana, kita telusuri. Nah, misalnya tadi di download dan kemudian diketik, ya berarti carinya di download. Nah, tapi kalau saya tadi sudah saya pindah. Nah, sudah saya pindah ini. Nah, cari yang KKM yang sudah diisi. Nah, misalnya ini klik. Nah, ini sudah. Kemudian kita klik open. Nah, kalau di sini sudah muncul di sini datanya, berarti ini sudah ada datanya, tinggal kita upload. Nah, pastikan di sini adalah 97 ke 2003 Excelnya, format Excelnya. Kalau ini formatnya bukan 97 sampai 2003, maka tidak bisa di-upload, biasanya lama sekali. Kalau ini sudah, maka kita klik upload data KKM. Nah, tatkala sudah upload, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita cek lagi. Nah, ini berarti sudah ada muncul ini ya, sudah ada angka-angkanya. Nah, ini sudah ada kan sampai ke bawah, cek. Nah, untuk guru kelas memang kosong ya. Kemudian kalau sudah sesuai, kemudian kita simpan KKM mata pelajaran. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau nanti ada yang kesalahan, nanti bisa diedit, klik saja edit gitu. Ya, lanjut kita ke KKM Satuan Pendidikan. Bawahnya lagi tadi. Nah, di KKM Satuan Pendidikan di sini secara otomatis ya, ada KKM Satuan Pendidikan. Nah, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 dari mapel Pendidikan Agama Islam sampai di bawahnya yang ada di rapot adalah Dawat Ayu, itu dicari dari kelas 1 sampai kelas 6, itu dicari mana KKM yang terkecil atau KKM yang terendah. Nah, ini secara otomatis di sistem itu mencari KKM yang terendah. Ya, terendah dari semuanya adalah 65. Berarti KKM Satuan Pendidikannya adalah 65. Nah, ini menentukan kenaikan kelas siswa. Jadi yang menentukan adalah KKM Satuan Pendidikan. Begitu ya, ini secara otomatis nanti akan termapping. Kemudian data interval predikat. Nah, data interval predikat juga nanti otomatis termapping di sini. Nah, ini contohnya, ini sudah muncul semuanya. Nah, ini sudah dicarikan dari sistem. Kemudian kita masuk ke bobot penilaian harian, PTS dan PAS. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita harus buka daftar nilainya ternyata ini, ya. Nah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita klik. Nah, ternyata di dalam daftar nilai, nah, daftar nilai kita masing-masing yang dibagikan itu bobot penilaian hariannya itu ternyata di dalam penilaian itu adalah 1. Nah, maka diklik atau diketik di sini 1. Kemudian tengah semester juga 1, kemudian bobot penilaian akhir semester juga 1. Nanti bisa dicek di penilaian atau daftar nilainya. Nah,
kemudian PKE-nya, nah ini PKE-nya ini juga satu. Nah, bobot penilaian tengah semesternya ini sama semuanya, berarti kita ubah satu semuanya. Nah, untuk cek ya, silakan buka daftar nilainya. Ini bobotnya semuanya satu, baik itu penilaian harian maupun sampai di pas. Kemudian klik simpan, klik OK. Kemudian itu kelas 1, kemudian kita berlanjut kelas 2. Nah, ini masih 2, berarti klik 1. Ini harus semuanya. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Oke. Lanjut kelas 3. Semuanya diubah. Kemudian klik simpan. Kelas 4. Ini semua kelas. Nah, saya ulangi adalah ini bisa dilihat pada proses penilaian di daftar nilai. Jadi semua bobotnya adalah satu ternyata. Nah, makanya kita isikan di sini semuanya satu. Kemudian kita klik simpan. Kelas 5. Kemudian yang terakhir kelas 6. Oh, ini salah, 1 garisnya. Nah, ini sudah semuanya. Oke. Nah, berarti tugas sebagai admin untuk bobot penilaian harian, PTS dan PAS sudah selesai. Kemudian klik lagi di bawahnya. Nah, ini masih data referensi lokal ya. Ini klik data kompetensi dasar. Nah, ini diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Pakainya yang import kompetensi dasar saja. Kita klik saja. Nah, berarti klik impor kompetensi dasar. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik download format import kompetensi dasar. Nah, ini pilih mata pelajarannya. Nah, misalnya yang belum ada adalah muatan lokal. Kalau yang bawaan dari Erapot SD itu yang mapel wajib itu ada semuanya, tapi yang untuk muatan lokal itu memang harus kita isikan kompetensi dasarnya, yaitu bahasa Jawa dengan dawet ayu. Nah, kemudian download format, ini di sini ya, diklik download formatnya. Nah, disimpan. Kita cari downloadannya, di download format yang KD
Nah, ini misalnya ini KD 11900. Nah, nanti ini kalau yang kosong, nah ini format kosongnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya sudah ada caranya ini, isi sesuai list. Nah, misalnya di sini hanya keterangannya kelas 7, nah, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Nah, nanti diisikan berapapun, nanti diklik saja tidak masalah, semesternya juga. Jenisnya ini sudah ada keterangannya di sini, cara mengisinya maksudnya. Nah, ini ada keterangannya. Nah, ini ringkasannya. Nah, ternyata adalah berisi KKO dan materi pokok KD maksimal harus 60 karakter. Nah, jadi tidak boleh melebihi dari 60 karakter. Nah, KKO-nya itu harus ada, atau kata kerja operasional. Biasanya diletakkan di depan, ya, di depan kompetensi dasar, sehingga itu jangan dihilangkan atau diubah. Nah, ini untuk bidangnya. Nah, karena ini adalah muatan lokal, maka di sini adalah mandiri. Nah, nanti. Nah, ini untuk mandiri. Nah, di sini ini mandiri ya. Nah, karena ini muatan lokal. Nah, kebetulan karena ini sudah ada yang diketikkan di sini, maka nanti silakan nanti tinggal diupload. Nah, sudah ada yang diketikkan di sini, sudah semuanya, nanti kita tinggal upload. Contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah ada. Berarti nanti kita tinggal menguploadnya. Nah, ini sudah semuanya. Kemudian yang untuk dawat ayunya juga sudah. Dawat ayunya juga sudah. Kita cari dawat ayu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah semuanya diisi. Nah, tinggal kita upload ke Erapodnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Erapodnya. Nah, tadi sudah download. Ya. Kita nanti akan kita upload saja. Ya. Kita upload. Kita kembali ke referensi lokal, ke data kompetensi dasar, kemudian kita ke menu import. Nah, ini kita telusuri karena kita sudah punya KD-nya, KD dari bahasa Jawa, kemudian dari dawat ayu. Berarti kita tinggal menguploadnya. Gitu ya. Nah, saya ulangi, masuk ke data referensi lokal, kemudian data kompetensi dasar, ya, yang mau diisi adalah muatan lokal bahasa daerah, ya, muatan lokal bahasa daerah, kemudian importnya. Jadi nanti kita mengimport 2 kali. Nah, kita telusuri, ya, yang bahasa Jawa. Nah, ini yang 11900 ini, yang ini. Nah, atau nanti dicek dulu apakah betul itu bahasa Jawa. Nah, ini bahasa Jawa ya. Yang belakangnya adalah 11900. Kita open. Nah, baru nanti kita upload. Oke. Nah, sukses ini berarti. Oke. Kemudian kita pilih lagi. Nah, kita pilih lagi ke referensi lokal. Nah, atau kita langsung bisa langsung telusuri, nanti kita import lagi bisa. Nah, kita masuk ke data kompetensi dasar lagi. Nah, ini misalnya mau, kemudian kita klik import datanya, telusuri. Nah, ini yang belakangnya 2900. Nah, klik open.
kemudian nanti di-upload. Nah, ini sukses. Oke. Nah, berarti ini sudah berhasil. Nah, kita masuk data referensi lokal lagi. Nah, ini sudah diupload semuanya. Nah, data kompetensi ini dasarnya kita cek apakah sudah masuk apa belum. Ya. Ke bahasa daerah coba. Nah, kalau sudah masuk, nanti di sini muncul seperti ini. Ya, ini kalau sudah masuk. Ya, kalau sudah masuk, nanti otomatis kita cek. Siapa tahu nanti kita memasukkannya salah. Apakah betul ini muatan lokal bahasa daerah? Mengenal bunyi bahasa melalui nama-nama benda sekitar. Nah ini, nah ini pasti muatan lokal bahasa daerah. Berarti ini sudah muncul. Nah, kalau belum diupload, ini tidak bakalan muncul. Kemudian yang selanjutnya, yang bahasa Jawa, Dawat Ayu, Dawat Ayu, kita cek. Nah, di sini mengenal Dawat Ayu. Nah, ini berarti sudah sesuai KD-nya. Nah, ini mandiri, nah, sudah sesuai KD-nya. Nah, jika sudah, kita masuk. Nah, tadi di sini ya, kita di sini data kompetensi dasar, kemudian data butir sikap, kita klik saja. Nah, ini data butir sikap. Nah, ini sebetulnya sudah ada semuanya. Nah, kita lewat situ saja. Nah, ini Dapodik sudah. Kemudian tadi sampai referensi lokal. Nah, kemudian tugas admin selanjutnya adalah hasil pengolahan nilai. Nah, di situ kita bisa melihat adminnya maksudnya status penilaiannya. Nah, misalnya dari kelas 1. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini tampilannya merah, kemudian ada tanda silang, berarti ini belum ada nilai yang terkirim. Nah, sehingga nanti admin bisa menagih ke masing-masing gurunya atau nama pendidiknya ini ya. Ditagih saja misalnya. Kemudian yang selanjutnya, nah, sebetulnya nanti ini untuk bahasa Indonesia ya. Ini ada 2, nanti bisa ini PKN ada 2, berarti nanti kita ceknya di Dapodik. Karena apa ini ada 2. Nah, berarti ini ada yang tidak benar yang ada di Dapodik. Gitu ya, jangan bingung ya. Oh, itu kok PKN-nya 2. Kemudian bahasa Indonesianya 2. Nah, nanti kita cek lagi di Dapodik. Nah, nanti kita perbaikinya lewat Dapodik. Gitu ya. Oke, kemudian ini status penilaian, kemudian pengolahan nilai. Nah, untuk pengolahan nilainya, nah di sini juga diklik saja yang, nah ini ada kelas 1 sampai kelas 6, misalnya kelas 5. Nah, ini tampilkan hasil pengolahan nilainya. Nah, ini yang nanti akan muncul di raport. Nah, ini belum ada semuanya, kosong ini. Nah, kita klik tutup saja. Ini tampilannya. Kemudian nilai raport semester. Nah, kita tinggal raport semester, tinggal pilih kelasnya misalnya, kemudian pilih mata pelajarannya, misalnya matematika misalnya. Nah, di sini karena ini belum ada yang mengisi, berarti ini masih kosong. Ya, kalau sudah isi nanti pasti di sini akan terisi. Gitu ya. Itu bisa dilihat di admin ini. Kemudian grafik nilai siswa. Nah, grafik nilai siswa bisa dilihat di admin ini. Nah, bisa dipilih di kelas, klik saja. Nah, kelas 4 misalnya. Nah, ini bisa ditampilkan. Nah, karena ini belum ada yang mengisi, makanya ini masih kosong, gitu ya. Kita kembalikan. Kemudian rekap kehadiran siswa. Nah, di menu ini kita bisa melihat di admin ya, masih di admin, kita bisa melihat misalnya. Nah, ini sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa. Itu bisa dilihat di admin. Kemudian selanjutnya yang di tampilan admin ada cetak leger dan e-raport. Nah, ternyata klik saja. Nah, kemudian ada input tanggal raport. Nah, diinputkan saja di sini. Ini tambah tanggal raport. Nah, misalnya ini tanda tangan tempatnya di mana, misalnya Petuguran. Nah, tulis saja Petuguran. Kemudian tanggal raportnya misalnya Desember. Nah, ini saya contohkan saja ya, misalnya tanggal 18 Desember. Ini contoh saja. Nanti bisa cek lagi di Kaldiknya. Nah, kemudian kalau sudah ini simpan. Oke, nah, nanti akan muncul ini. Nah, ini juga bisa diedit. Ini tanggalnya, oh ini tanggalnya salah. Oh, ini ternyata bisa diedit lagi nanti.
Nah, itu untuk data tanggal rapot. Kemudian yang di bawahnya adalah cetak. Nah, ini cetak. Ya. Cetak ledger rapot. Nah, ini. Nah, ini misalnya ini sudah, ini ukurannya ini 15 15 20 20 15. Nah, ini nanti terapkan kertas. Nah, pilih kelasnya. Nah, misalnya kelas 4 misalnya. Nah, ini muncul menu seperti ini. Ya. Kita klik saja yang di sini cetak. Nah, ini cetak tapi dalam bentuk PDF. Nah, belum dicetak langsung ke printer. Nah, ini yang halaman depannya. Ya, halaman depan rapotnya. Nah, nanti ini bisa di-download. Misalnya diklik sini, di-download, unduh. Nah, nanti akan terunduh. Saya contohkan ya. Ini misalnya udah selesai, ya. Admin nanti bisa mengunduh. Nah, ini tinggal disimpan. Nanti secara otomatis ini raport dino dan seterusnya. Ini untuk lembar halaman depan. Kita simpan berkas misalnya, oke. Begitu. Kemudian selanjutnya yang sampingnya. Nah, ini yang lembar berikutnya, cetak raport PDF. Kita cek. Nah, ini nilai spiritualnya karena ini masih kosong, maka ini di sini masih kosong, nilainya belum diisi, berarti ini masih kosong. Nah, ini masih kosong tapi namanya sudah ada. Nah, kalau sudah ini memang harus di-download supaya ini nanti di print. Nah, simpan, memang harus disimpan dulu. Jadi ada dua yang di download atau diunduh, ada dua ya. Yang pertama adalah ini tadi yang halaman depan, kemudian yang kedua ini yang ada nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan. Itu ya. Oke. Itu yang ada di menu cetak ledger raport. Ya, tinggal diklik kemudian disimpan atau diunduh ya, download begitu ya. Kemudian selanjutnya ini sudah cetak ledger raport. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang belum tadi, yang sinkron. Nah, yang terakhir ini. Di sini di menu admin ada sinkron nilai dapodik. Nah, berarti kita klik saja. Misalnya di sini. Nah, tapi harus hati-hati di sini. Kalau mau disinkronkan ke nilai dapodik, maka pastikan dulu ini ya, harus nilai siswa sudah terisi semuanya. Sehingga harus dicek dulu ini nanti. Nanti kalau dicek nanti akan kelihatan mana yang belum lengkap. Itu kalau sudah lengkap nanti diklik saja cek dan ambil nilai siswa yang akan dikirim. Nanti otomatis sistem akan mengecek. Begitu. Itu tadi adalah masuk e-raport SD versi 1.1 melalui login admin. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.